مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على بسم الله الرحمن الرحيم. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, alhamdulillah setelah kita sholat tahajud, kemudian kita akan taklim insyaallah dengan materi tentang puasa. Semoga nanti kegiatan kita menjadi rutinitas insyaallah istiqomah setiap hari Minggu. Seperti kita ketahui bahwa kita rutin melakukan sholat tahajud dilanjutkan dengan taklim. Untuk itu mempersiapkan untuk waktu dan tempat, kami persilakan pada Ustaz Fauzi. Syukran kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, segala puji syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan kita limpahan rahmat, limpahan hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat berkumpul kembali di masjid yang insyaallah dimulakan ini, Masjid At-Taqwa dan Lestari. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan tercurahkan juga kepada keluarganya, kepada sahabat, dan juga mudah-mudahan kita semuanya diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mudah-mudahan di yaumul kiamat kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, seluruh jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tadi sama-sama seluruh jamaah melaksanakan sholat tahajud, yang mungkin ada yang sholat di masjid dan juga ada juga sholat di rumah, insyaallah mudah-mudahan diberikan Allah limpahan rahmat dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tadi kita sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah, insyaallah mudah-mudahan kita selalu diberikan Allah keistiqomahan untuk menjalankan ibadah wajib maupun sunnah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pagi yang berbahagia ini, izinkan saya untuk memberikan sedikit apa yang saya dapatkan dahulu di bangku sekolah dan juga di bangku perkuliahan, dan mungkin bahkan bisa jadi ilmu ini sudah terlebih dahulu bapak-bapak dan seluruh jemaah temukan atau dapatkan atau dengarkan, atau juga mungkin mengikuti berbagai macam kajian-kajian yang telah diikuti baik di formal maupun informal. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini saya bukan sebagai seorang guru ya, hanya sekedar mungkin saya ingin mengulang kembali kajian yang mungkin saya pribadi mungkin sudah banyak lupanya. Jadi izinkan saya untuk mengulangi kembali sehingga mungkin ada pun yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya pribadi dan juga bagi jamaah semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan edaran yang telah
kirimkan atau broadcastkan di media sosial bahwasanya pada pagi yang berbahagia ini saya akan membahas tentang 3 konsep ukhuwah. Nah, jadi dalam ukhuwah ini sebenarnya ada patokan dasarnya. Tidak hanya ukhuwah Islamiyah, ya, yang saya sebutkan tadi 3. Yang pertama ukhuwah Islamiyah, yang kedua ukhuwah wataniyah, dan yang ketiga ukhuwah insaniyah. Nah, dari pengertian pertama kita bahas tentang ukhuwah. Nah, apa itu ukhuwah? Yang sering kita dengar ukhuwah, yaitu berasal dari kata bahasa Arab ukhuwah. Asal katanya dari akh, yang artinya saudara, berarti persaudaraan. Nah, sedangkan kata Islamiyah yang bersifat berkenaan dengan Islam, berkaitan dengan Islam. Jadi digabungkan dengan ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan yang berkenaan atau berkaitan dengan Islam. Nah, di sini dapat kita pahami juga bapak-bapak semuanya mungkin sering dan juga mungkin pernah mempelajari tentang apa ukhuwah Islamiyah tersebut. Nah, di sini dapat kita pahami bahwasanya persaudaraan sesama umat Islam itu ya universal. Jadi persaudaraan umat Islam itu satu sama lain mempunyai kewajiban. Ya, dalam dalil surah Al-Hujurat ayat 10 sampai ayat 12 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Nah, di hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi semua Muslim adalah haram bagi Muslim lainnya, darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Ini dasar pijakan kita ya sebagai umat Muslim bahwasanya kita tidak boleh membunuh sesama Muslim, kita tidak boleh mengambil harta, kita tidak boleh menzalimi satu sama lain sesama umat Islam, dan juga kehormatannya. Itu penjelasan singkat dari hadis riwayat tersebut. Nah, kewajiban yang ada di dalam diri setiap Muslim ya, ini salah satu dasarnya. Dan di dalam hadis juga telah mungkin banyak kita dengar bahwasanya ada 6 kewajiban dasar seorang Muslim. Yang pertama adalah memberi salam. Ini sebenarnya ringan bagi kita, memberi salam itu sangat-sangat ringan. Dan juga sering kita dengar ketika kita sedang bertatap muka dengan tetangga kita atau dengan satu sama lain seagama, seiman, kita mengucapkan salam dan kita menjawabnya. Dan menjawab ucapan salam itu hukumnya wajib. Nah, yang kedua menghadiri undangannya. Dan yang kedua ini ya sudah seperti kebiasaannya, sudah seperti tidak perlu kita mengambil dalil apapun karena memang sudah rutinitas atau kebiasaan orang Islam, bahkan orang Indonesia menghadiri undangan yang undangan itu bersifat yang positif dan juga mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ya, mungkin seperti kita sama-sama sering kita dapatkan undangan pernikahan, undangan akikahan, undangan yang disyariatkan oleh Allah SWT. Yang ketiga, memberi nasihat, memberi saran. Kewajiban dasar seorang Muslim yang ketiga yaitu memberi saran, nasihat jika diminta, maupun urusan di dunia maupun akhirat. Nah, kita terkadang lupa ya minta nasihat kepada orang, bahkan juga mungkin terkadang kita lupa minta nasihat kepada orang tua kita sendiri. Walaupun memang ya mungkin sudah ada yang mendahului kita terlebih dahulu, tetapi insya Allah masih banyak orang-orang tua
yang dikatakan orang tua ini maksudnya lebih tua daripada kita, yang bisa memberikan nasihat, bisa memberikan arahan, saran ataupun wejangan lah kalau bahasa kita, yang mungkin bisa menjadikan diri kita lebih baik di urusan dunia maupun akhirat. Bahkan di urusan dunia pun kita sering, misalnya di dalam sebuah perkantoran atau lembaga-lembaga instansi, ya, atasan memberikan arahan, bawahan meminta saran atau kritikan atau nasihat-nasihat agar supaya lebih baik lagi urusan-urusan perkantorannya atau bisnisnya, dan juga terkait tentang masalah akhirat. Apalagi masalah ukhrawi, ya, masalah akhirat. Kita juga pasti minta saran dari para ustaz, para kiai, para sesepuh alim ulama, yang mana mungkin kita masih banyak kesalahan-kesalahan ataupun masih sering kita dapatkan secara diri pribadi. Mungkin kita banyak malasnya atau banyak lupanya, ya, di dalam menjalankan ibadah-ibadah kita. Nah, kewajiban dasar seorang muslim yang keempat yaitu ketika bersin menjawab yarhakumullah. Ini kadang sering kita lalaikan atau kita sepelekan, ya. Mungkin Bapak sudah mengetahui, para jemaah yang muslim, manusia pertama yang bersih di dunia ini adalah ya pasti Nabi Adam, ya. Orang yang manusia yang pertama kali pada saat itu bersih dan diingatkan oleh malaikat Jibril untuk mengucapkan alhamdulillah. Nah, kalau kita kaitkan dengan kesehatan, bersin itu kan mungkin sudah Bapak ketahui mengeluarkan virus yang ada di dalam rongga mulut kita, di dalam diri kita, sehingga ketika keluar penyakit itu kita mengucapkan alhamdulillah. Dan diteliti lagi oleh para kesehatan, pada saat kita bersin tersebut, ya, seluruh organ tubuh kita berhenti. Pada saat itu berhenti sejenak. Nah, itu kan kita nggak sadar bahwasanya ketika kita bersin itu sejenak berhenti organ seluruh tubuh kita. Ketika aktif kembali, makanya selainnya kita mengucapkan alhamdulillah. Dan yang mendengarkan wajib menjawab yarhakumullah, yang artinya semoga Allah merahmatimu. Dan dijawab lagi oleh yang bersih tadi, yahdikumullah, semoga Allah berikan petunjuk. Nah, itu doa yang sangat mulia, ya, sangat indah satu sama lain umat Islam. Nah, yang kelima, kewajiban dasar seorang mukmin yaitu menjenguk ketika sakit. Nah, ini sering kita banyak mungkin menemui sahabat-sahabat karib kita, kolega kita, tetangga kita, ataupun memang saudara terdekat kita masih belum kita datangi, yang mungkin sudah sepuh atau mungkin memang dalam keadaan yang sangat sakit atau sekarat. Kita padahal bisa untuk menjenguknya, tetapi kita tidak menghiraukannya. Nah, ini menjenguk orang sakit ini merupakan salah satu kewajiban dasar seorang muslim, sehingga pada saat kita menjenguk orang sakit tersebut, Allah akan membukakan rahmat, ya. Kita mendoakan kepada orang yang sakit tersebut, kita juga akan diberikan Allah kesehatan. Nah, kewajiban yang keenam, mengantarkan jenazah ke pemakaman. Ini yang terakhir, kewajiban dasar seorang muslim yaitu mengantarkan jenazahnya ke pemakaman. Seiman dan seagama kita, ya, selalu kita sudah seperti kebiasaan kita bahwasanya ketika ada yang meninggal dunia, kita datangi, kita berikan penghormatan terakhir kita kepada saudara kita sesama Islam, dan juga sampai kita hantarkan ke pemakamannya, ke tempat istirahatnya terakhir. Nah, ini secara singkat tentang ukhuwah Islamiyah, ya, kewajiban dasar. Nah, ini mungkin kadang sering kita lupakan ketika kita ketemu dengan sahabat kita atau ketemu dengan tetangga kita, ketemu dengan satu sama lain yang seiman. Kadang kita lupa memberikan salam, padahal isi salam tersebut sangatlah maknanya sangatlah baik, ya, mendoakan satu sama lain, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan tidak ada di agama lain, yang mendoakan sama sesama Islam, sama satu sama lain.
Nah, disinilah nikmatnya kita sebagai umat Islam mendoakan ya satu sama lain dalam hal apapun, dan juga kita diberikan Allah kemuliaan bisa berkumpul di sini dalam sebuah ikatan iman Islam, sehingga kita dapat saling mendoakan, saling membantu, saling memberikan saran, nasihat, dan juga kita mudah-mudahan selalu diberikan Allah istiqomahan untuk bisa berbuat banyak untuk diri kita sendiri, orang lain, dan juga kepada lingkungan kita, terutama di masjid yang kita cintai ini. Nah, yang kedua, ukhuwah wataniyah. Nah, tidak hanya ukhuwah Islamnya saja yang harus kita perkuat, tetapi juga ukhuwah wataniyah. Nah, watan ini artinya tanah air, ya, artinya tempat kelahiran. Bisa juga dikatakan kampung halaman, ya, watan. Jadi wataniyah yang tadi juga saya katakan Islamnya sifatnya berkaitan tentang kenegaraan, kebangsaan, watan, ya, sebagai rakyat, ya, sebagai warga negara Indonesia, selayaknya kita mencintai tanah air kita. Nah, banyak orang yang gagal paham tentang wataniyah ini, ya, banyak ada yang mengatakan tidak ada dalilnya. Apa dalilnya mencintai negara? Apa dalilnya mencintai tanah air? Padahal ulama kita, ya, Hadratus Syekh ini perlu kita ketahui bahwasanya di Indonesia ini tidak banyak bapak-bapak. Hadratus Syekh ini orang yang keilmuannya sudah tidak diragukan lagi, yang dia hafal Quran, hafal hadis, bahkan ratusan ribu hadis, serta sanad dan matanya sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin bapak-bapak mungkin telah banyak mengetahui tentang atau mendengar, ya, Kiai Haji Hashim Asy'ari, ya, tokoh ulama Nahdlatul Ulama, bahkan beliau salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Nah, kita mungkin tidak mengetahui bahwasanya beliaulah yang banyak berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Salah satunya, ya, salah satunya mungkin bapak-bapak sudah mengetahui dalam buku sejarah. Nah, saya bacakan dahulu dalil yang berkenaan tentang ukhuwah wataniyah di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang artinya sikap Rasulullah SAW yang mengikat warga Madinah dalam sebuah ikatan perjanjian yang dalam sejarah kemudian dikenal Piagam Madinah. Nah, terlebih dahulu saya jelaskan bahwasanya Indonesia ini, ya, sebelum, kalau tidak salah saya baca dahulu 1900-an itu belum ada jargon-jargon atau belum ada perumusan-perumusan yang membuat negara kita ini menjadi lebih baik. Perumusan-perumusan yang seperti yang telah banyak, ya, diluapkan oleh para pendahulu kita, yang sehingga pada saat hari ini, pada sekarang ini kita masih bisa merasakan nikmatnya sebagai warga negara Indonesia. Nah, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah SWT, di sini dapat kita pahami bahwasanya ukhuwah wataniyah adalah persaudaraan sesama warga yang tinggal di dalam satu daerah, ya, di dalam satu tanah air, ya, di dalam satu lingkungan kampung halaman, dengan berbagai macam suku, ya, dengan berbagai macam adat istiadat, dan juga berbagai macam agama dari Sabang sampai Merauke di dalam wilayah Indonesia. Ini tidak ada tidak ada latar belakang apapun, ya. Jadi setiap anak bangsa, ya, kita sebagai umat Islam, ada agama saudara kita, agama Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, itu adalah saudara setanah air, ya, saudara satu negara. Jadi makanya dikatakan ukhuwah wataniyah, persaudaraan yang tinggal di wilayah yang sama,
ya, yang artinya saudara yang satu tanah air, tempat kelahiran. Nah, persaudaraan jenis ini diakui oleh agama, ya, karena berdasarkan yang telah kita dengar tadi, sikap Rasulullah SAW mengikat warga Madinah dalam sebuah ikatan perjanjian. Nah, warga Madinah ini notabene tidak hanya Islam, ya, ada juga Yahudi, Nasrani, dan yang lainnya. Dan ini di dalam sejarah kemudian dikenal dengan Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah. Ya, secara agama juga dulu di Madinah itu mereka masyarakatnya plural, ya, multi agama. Ada yang penganut Yahudi, Nasrani maupun Islam. Nah, di sini juga kita pahami bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita berbagai macam suku, ras, budaya, ya, agar kita bisa saling mengenal satu sama lain. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia menyakiti tetangganya. Nah, di sini dapat kita pahami bahwasanya siapa yang beriman. Nah, kalau beriman berarti adalah orang-orang yang beragama Islam kepada Allah. Jadi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia menyakiti tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah tidak membatasi bahwa tetangga itu siapa agamanya, siapa apa latar belakang suku budayanya, tidak. Rasulullah tidak membatasi itu. Jadi sehingga siapapun tetangga kita, apa latar belakang kita, tetap kita hargai, tetap kita hormati, jangan kita sakiti hatinya, ya, jangan kita zalimi, dan juga kita jaga ukhuwah wataniyah tersebut. Nah, ini saya baca salah satu butir, ya, Piagam Madinah. Setiap pasukan yang berperang bersama kita harus bahu-membahu satu sama lain. Semua sama-sama berkewajiban mempertahankan Madinah. Nah, di sini ada kata kalimat kita. Ini salah satu butir Piagam Madinah. Setiap pasukan yang berperang bersama kita, ya, kita harus bahu-membahu satu sama lain. Semua sama-sama berkewajiban mempertahankan Madinah dari serangan pihak luar lah, ya. Jadi kata kita di situ, ya, yang telah dicantumkan di salah satu butir Piagam Madinah, bahwasanya semua elemen masyarakat yang berlatar belakang apakah dia agamanya Islam, Kristen, Katolik, yang di saat itu di Madinah itu ya Yahudi, Nasrani, dan Islam, bahu-membahu satu sama lain berkewajiban mempertahankan Madinah. Nah, ini sudah secara tidak langsung Rasulullah itu sudah mengajarkan kita bahwasanya kita itu harus mencintai tanah air kita. Nah, kalau kita temukan, ya, Bapak mungkin ya, saya sudah sudah mengetahui bahwasanya kita juga berbagai pandemi polemik sekarang ini tentang terkait Pancasila, ya. Saya juga bingung, ya, padahal sudah final itu tentang Pancasila. Dan kita mengetahui bahwasanya para pendahulu kita itu tidak serta-merta merumuskan Pancasila itu tanpa didasari dengan agama, ya. Bahkan saya temukan dahulu pada saat saya belajar bahwasanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu didatangi oleh oleh anaknya yang bernama Wahid Hasyim, ya. Wahid Hasyim itu adalah salah satu perumus Pancasila yang kita ketahui bahwasanya di dalam sejarah, ya. Kiai Haji Wahid Hasyim itu mendatangi orang tuanya yang bernama Kiai Haji Hasyim Asy'ari ketika memang pada saat itu ada hal yang perlu dibicarakan terkait isi Pancasila, ya. Mungkin bapak-bapak sudah tahu. Nah, di situ Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak langsung memutuskan ijtihadnya atau pemikirannya terkait masalah Pancasila tersebut, ya. Jadi pada saat itu
Kiai Haji Hashim Asy'ari minta waktu kepada anaknya agar supaya bisa memikirkan dahulu, bisa mencoba untuk meminta kepada Allah, ya, bertarikat. Bahkan saya baca pada saat itu, pada saat Kiai Haji Hashim Asy'ari bertarikat atau mengamalkan salah satu amalan-amalan yang kita juga mungkin susah untuk mengikutinya, ya. Pada saat itu di antara tirakat atau amalan yang dilakukan Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah puasa 3 hari. Puasa 3 hari. Selama puasa tersebut beliau mengkhatamkan Al-Quran. Ini saya belum mengetahui bahwasanya berapa kali beliau menghatam Al-Quran. Ada yang mengatakan lebih dari 3 kali, bahkan lebih. Nah, setiap membaca Al-Fatihah dan sampai pada saat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Kiai Haji Hashim Asy'ari memulangnya hingga 350.000 kali. 350.000 kali. Coba Bapak-bapak, kita mau baca 100 kali aja mungkin udah kecapean ya. Ini 350.000 kali membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian setelah puasa 3 hari, Kiai Haji Hashim Asy'ari melakukan sholat istikharah 2 rakaat. Rakaat pertama beliau membaca surah At-Taubah sebanyak 41 kali, sedangkan rakaat kedua membaca Al-Kahfi 41 kali. Kemudian beliau istirahat tidur. Sebelum tidur beliau membaca ayat terakhir dari surah Al-Kahfi sebanyak 11 kali, ya. Nah, pada saat itu setelah selesai paginya, Kiai Haji Hashim Asy'ari ini memanggil anaknya ke Kiai Haji Wahid Hasyim dan mengatakan bahwasanya Pancasila itu sudah betul secara syariat, secara syar'i, sehingga apa yang ditulis di Piagam Madinah, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya perlu dihapus. Nah, sebelumnya tadi terkait tentang masalah poin yang ada di dalam isi Pancasila tersebut, ya. Nah, ini tertanggal pada saat tanggal 22 Juni 1945, ya, dihasilkan rumusan sila ketuhanan yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, kalimat itu kita sering dengar lah, Bapak-bapak mungkin sudah terlebih dahulu mendengarkan bahwasanya di situ itu adalah poin dari Piagam Jakarta. Nah, rumusan tersebut, ya, kemudian diberikan kepada tim 9. Nah, salah satu timnya itu yaitu Kiai Haji Wahid Hasyim, itu salah satu tokoh pahlawan Indonesia. Poin-poin agama tersebut menjadi simpul atau garis besar persoalan yang diambil Soekarno, yang akhirnya menyerahkan keputusan tersebut kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari pada saat itu. Nah, karena beliau adalah salah satu ulama yang pada saat itu yang masyhur, yang terkenal dengan keilmuannya, dengan ijtihad-ijtihadnya, dengan pemikiran-pemikiran cerdasnya, sehingga pada saat itu Bung Karno meminta, berpesan bahwa akan meminta kepada para anggotanya agar supaya ini disampaikan kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari. Nah, pada saat itu karena ada anaknya Kiai Haji Wahid Hasyim, beliau minta kepada Kiai Haji Wahid Hasyim untuk pulang untuk menyampaikan terkait masalah poin tersebut. Nah, setelah menuju ke Jombang tadi sudah saya sampaikan, ya, yang telah dilontarkan oleh kepada anaknya kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari tadi, langsung Kiai Haji Hashim Asy'ari mentasi. Yang mentasi ini meneliti, ya, apa sih kesalahannya, atau ini apa perlu ditambah, atau memang sudah seperti itu, atau memang perlu dihapus. Itu makanya saya bilang tadi, beliau puasa 3 hari, menjalankan sholat, ya, menjalankan amalan-amalan zikir, dan banyak lagi yang saya mungkin tidak ketahui. Dan saat itu, nah, begitu ulama-ulama kita semuanya, ya, ulama-ulama kita terdahulu memutuskan hal perkara itu, ya, untuk kebaikan negara kita, tidak serta-merta, ya, diputuskan pada saat itu juga. Nah, jadi makanya saya bingung, ijtihad sekarang itu perumusannya tidak seperti dahulu ulama-ulama kita dahulu. Mereka puasa, bahkan ada yang lebih puasanya, dan memang mereka, ya, kalau saya baca tentang sejarah ulama kita terdahulu, mereka puasanya bertahun-tahun, Bapak-bapak. Makanya keturunan mereka, ya, jadi para alim ulama, para kiai-kiai, dan para ulama-ulama terkenal sekarang. Nah,
Di situ kita dapat pahami bahwasanya ukhuwah watoniyah ini terbangun dilandasi oleh agama, ya, bukan tidak dilandasi oleh agama atau tidak dilandasi dengan dalil, ya. Bahkan makanya banyak kajian-kajian tentang kenegaraan ini, tentang Pancasila, ya, masih harus diperbanyak karena kita juga dari pihak-pihak luar banyak digoyangkan dan juga berbagai macam di daerah, ya. Kalau kita mungkin ketahui separatisan yang banyak di berbagai provinsi yang masih mereka belum mengetahui apa itu ukhuwah watoniyah. Karena memang kalau kita lihat di berbagai macam negara di Timur Tengah, nah, kekuatan kecintaan kepada negara ini kurang. Ya, kalau bapak mengetahui tentang kejadian di Irak, di Suriah, di Afghanistan, itu atas dasar ketidakpahaman tentang kecintaan kepada negaranya sendiri. Hanya ukhuwah Islamiyahnya saja, ukhuwah watoniyahnya tidak ada. Nah, ini yang harus kita pahami bahwasanya alhamdulillah pada saat sampai sekarang ini Allah masih memberikan kita rahmat, ya, berikan kita kenikmatan, kita masih bisa berjamaah sholat, kita bisa menggelar pengajian kecil-kecilan maupun tapi akbar besar, tidak ada di situ teror segala macam. Coba kalau kita dengar atau kita simak berita-berita, ya, sedikit ada pengajian, ada teror bom, sedikit ada tentang kajian-kajian, ya, maupun agama lain, satu agama lain ada teror-teror. Karena apa? Tidak adanya kecintaan terhadap negara tadi, ya, ukhuwah watoniyah, satu sama lain kita mencintai, ya, atas dasar satu tanah air, satu negara, kebangsaan kita. Nah, kalau itu tidak ada di satu negara, maka ini akan terjadinya gejolak di internal di satu negara. Makanya banyak negara-negara itu heran melihat kita, kok Indonesia ini padahal penganut agamanya, ya, banyak gitu. Nah, kalau saya baca di Mesir itu ada salah satu agama tertentu, ya, satu Islam, satu agama lain. Di sana mereka bahkan banyak kurang bisa satu sama lain toleransi lah, kalau kita katakan toleransi, ya, saling menghargai. Makanya banyak negara-negara Islam di sana belajar ke Indonesia untuk melihat ini bagaimana di negara Indonesia yang notabene sukunya banyak, ada istiadatnya banyak, dan juga agamanya juga, penganutnya juga satu sama lain, ya, agamanya ada Islam, ada Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, bisa satu sama lain membangun negaranya, tidak ada perpecahan. Ya, walaupun mungkin kadang kita dengar ada sedikit konflik, ya, alhamdulillah ada salah satu organisasi, ya, menyelesaikan masalah tersebut sudah selesai, itu tidak berkepanjangan, tidak sampai, ya, membakar habis-habisan toko lah segala macam gitu, ya. Kalau kita lihat kadang ada yang di satu negara itu, ya, saya juga tidak paham, ya, sampai mereka mencuri lah, sampai mereka memborbardir toko segala macam tempat pemerintahannya. Karena apa? Itu tidak mempunyai rasa kecintaan kepada tanah airnya. Makanya rumusan Pancasila itu, ya, ideologi tentang Pancasila itu ketika kita dapatkan di bangku sekolah dasar, sekolah juga tingkat SMP, SMA, dan bahkan bangku kuliah, sehingga kita kuat dengan adanya ideologi tersebut, ya. Jadi kita mengetahui bahwasanya kita tidak mudah untuk bisa bertengkar, kita tidak mudah untuk bisa membunuh, tidak mudah menghilangkan nyawa orang lain, tidak mudah mengambil harta, tidak mudah menzolimi, dan bahkan juga kita membuat ucapan-ucapan yang bersifat negatif, sehingga ukhuwah watoniyah ini terbangun, dan juga secara tidak langsung kita menjalankan apa yang diharapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait tentang hadis-hadis yang telah saya bacakan tadi, terkait tentang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir janganlah menyakiti tetangganya. Dan juga ada beberapa poin-poin penting tadi yang juga saya sampaikan terkait tentang singgungan, ya, Rasulullah
mengatakan tentang warga Madinah adalah sebuah ikatan perjanjian yang dalam sejarah kemudian dikenal dengan Piagam Madinah, yaitu Konstitusi Madinah. Pada saat itu Rasulullah dari awal mula hadir dan datang ke Madinah tidak hanya membangun bisnis, tidak hanya membangun Islam di sana, tidak hanya membangun keislaman, juga membangun kenegaraan yang di sana masyarakatnya plural, yang multi agama, sehingga Madinah itu terbangun sama-sama mereka bahu membangun agar supaya tercipta negara yang sama-sama bisa mencintai satu sama lain. Nah, itu terkait tentang ukhuwah watoniyah. Sekarang kita ke poin ketiga, ya, yaitu ukhuwah insaniyah. Tadi saya telah jelaskan yang pertama ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan juga yang terakhir ukhuwah insaniyah. Dan sini kita pahami bahwasanya insan itu adalah manusia. Insaniyah adalah berkaitan tentang kemanusiaan, ya, sifatnya tentang kemanusiaan. Nah, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia, ya, pada dasarnya pastinya kita banyak mempunyai kekurangan satu sama lain, ya, karakter kita, ya, karena berbeda suku, ada suku Batak, ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku Bugis, suku apa lagi, ya banyaklah, suku Dayak, ya, berbagai macam adat istiadat suku di Indonesia ini menyatu dalam satu kesatuan, yaitu Negara Republik Indonesia NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, persaudaraan jenis ini, ya, juga dinyatakan oleh Rasulullah SAW pada saat kesempatan sedang melaksanakan ibadah haji. Jadi Rasulullah SAW berkumpul, ya, pada saat menunaikan ibadah haji. Beliau sampaikan pada saat itu deklarasi kepada masyarakat dunia tentang prinsip dasar persaudaraan yang diajarkan oleh Islam. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, "Wahai manusia, ya, sesungguhnya Tuhanmu adalah satu dan Bapakmu adalah satu. Semua kalian berasal dari Nabi Adam dan Adam berasal dari tanah. Orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Tidak ada keutamaan bagi bangsa Arab atas bangsa bukan Arab kecuali karena ketakwaan. Saksikanlah ya Allah, apakah aku sudah menyampaikan amanat ini kepada kalian?" Orang-orang yang mendengar menjawab, "Ya, sudah." Beliau melanjutkan, "Hendaklah orang yang hadir menyampaikan pesan ini kepada kita yang tidak hadir." Jadi pada saat Rasulullah SAW berkumpul di dalam satu tempat, pada saat itu dalam situasi perkumpulan yang dimana pada saat Rasulullah dan para jemaahnya, pada saat itu umat Islam sedang melaksanakan ibadah haji. Jadi pada saat itu Rasulullah menyampaikan tentang hal berkaitan tentang kemanusiaan. Ya, jadi pada saat itu Rasulullah SAW menyampaikan, hendaklah orang yang hadir menyampaikan pesan ini kepada yang tidak hadir. Nah, tadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Sesungguhnya Tuhanmu adalah satu dan Bapakmu adalah satu. Semua kalian berasal dari Nabi Adam dan Adam berasal dari tanah. Orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Tidak ada keutamaan bagi bangsa Arab atas bangsa bukan Arab kecuali karena ketakwaannya. Ya, jadi terus Rasulullah mengucap, "Ya Allah, apakah aku sudah menyampaikan amanat ini kepada kalian?" Orang-orang yang mendengar di situ menjawab, "Ya, sudah." Beliau melanjutkan, "Hendaklah orang yang hadir menyampaikan pesan ini kepada yang tidak hadir, ya, kepada sesama manusia pada saat itu." Nah, prinsip ukhuwah insaniyah ini sejalan, ya, Bapak-bapak. Ukhuwah insaniyah ini, persaudaraan sesama manusia, sejalan dengan firman Allah di dalam surah Al-Hujurat juga yang tercantum pada ayat 13 yang berbunyi, "Wahai manusia," ya, saya bacakan dulu teksnya. Bismillahirrahmanirrahim. "Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu
Inna akramakum 'indallahi atqakum, innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Nah, di sini sejalan dengan firman Allah bahwasanya Allah telah menciptakan manusia ya dari bersuku-suku, berbangsa, satu tanah air. Ada di bangsa-bangsa lain juga rasnya berbeda-beda, ada kulitnya putih, ada kulitnya hitam, dan juga berbagai macam suku-suku adat budaya di salah satu negara. Itu sesungguhnya Allah ciptakan agar kita saling mengenal satu sama lain. Nah, artinya kita mengenal bahwasanya itu adalah ciptaan Allah. Kita juga menghargai ciptaan Allah, tidak saling satu sama lain menyerang dalam hal negatif ya, secara menghilangkan yang juga kita sering banyak kita ketahui bahwasanya banyak orang yang tidak sadar bahwasanya banyak kita dapatkan ya hal-hal yang padahal simpel ya, padahal sangat kecil ya, tentang menghibah, tentang menzalimi ya, menyakiti hati orang lain. Itu sebenarnya dilarang oleh agama dan hukumnya itu adalah haram. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah SWT, setidaknya di dalam ukhuwah insaniyah ini ada 4 prinsip ya. Yang pertama, bahwasanya manusia itu berasal dari satu bapak. Yang kedua, manusia dasarnya adalah manusia yang mulia dan terhormat. Yang ketiga, ya, bahwasanya Islam adalah agama kebaikan. Yang keempat, bahwasanya Islam menghendaki hidup berdampingan secara harmonis. Nah, Islam ini agama kita ini berkehendak ya menghendaki hidup berdampingan satu sama lain secara harmonis antar umat manusia yang berbeda agama, bahasa, etnis dan maupun berbeda negara, berbeda kebangsaan. Karena itu atas dasar konsep ukhuwah insaniyah inilah ya kita sebagai umat Islam yang memandang bahwasanya setiap manusia ini adalah saudara. Tidak boleh menindas satu sama lain, tidak boleh menjajah, nah, ataupun kita sering kita telah mengatakan bahwa kita negara kita juga pernah dijajah. Tidak boleh dipaksa, bahkan dalam hal menganut agama pun tidak boleh ada keterpaksaan. Jadi bebas. Nah, makna ayat Al-Quran berikut ini menjelaskan perihal kebebasan tersebut di dalam surah Al-Kahfi ya, ayat 29 yang artinya kebenaran itu datangnya dari Tuhan. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka siapa yang menghendaki beriman, hendaklah ia beriman, dan siapa yang menghendaki kufur, biarlah dia kufur. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Jadi maksudnya kezaliman tersebut bergejolak di dalam lingkungan mereka. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah SWT, Islam juga memandang bahwasanya manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Ya, bahkan kita ketahui bahwasanya telah banyak rumusan-rumusan hukum yang dirumuskan oleh para pakar hukum di Indonesia ini, sehingga kita memiliki kedudukan yang sama. Ya, kita berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita satu sama lain menganut agama masing-masing, menjalankan apa yang diperintahkan oleh agama masing-masing. Jadi kedudukan yang sama ya, sama di depan hukum dan dalam hal nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Secara kemanusiaan, seorang pemeluk agama bukan Islam yang berdagang dengan jujur ya. Seseorang pemeluk agama yang bukan Islam ya, yang bukan agama Islam, mereka berdagang dengan jujur, dengan baik ya, itu lebih baik ya. Ketimbang ada kita dapatkan mungkin orang Islam ya dia tidak jujur dalam berbisnis, dalam berdagang ya. Makanya dikatakan di sini lebih baik orang yang jujur walaupun agamanya berbeda daripada orang yang dia beragama Islam dia tidak jujur. Nah, di sini kaitannya tentang
hukum yang ada di Indonesia. Bahkan kadang kita heran ya melihat orang-orang yang sudah disumpah jabatan di atas Al-Quran, ya, masih juga korupsi, masih juga mengambil hak-hak rakyat. Itu sangat bertentangan dengan agama kita. Makanya di Indonesia ini, ya, kita juga melihat mudah-mudahan di dalam pandemi yang sekarang ini kita menguatkan ukhuwah kita, menguatkan ukhuwah watoniyah kita, menguatkan ukhuwah Islamiyah kita, menguatkan ukhuwah insaniyah kita, sehingga satu sama lain membahu, ya, yang mungkin di dalam pada saat pandemi sekarang ini orang masih banyak meminta bantuan, ya, mengulurkan tangannya, sehingga kita juga yang mungkin sedikit banyaknya mempunyai kelebihan, ya, di antara satu sama lain. Kita lihat banyak orang yang saya juga mendengar berbagai macam curhatan, ya, di luar. Bahkan ada beberapa jemaah, saya ada jemaah di luar di berbagai tempat menceritakan sangat sedih, ya. Saya dengar, bahkan saya ditunjukin foto profilnya ikatan tali, Pak. Ini pada saat itu mereka juga bingung kenapa ikatan tali. Nggak berapa kemudian berlari bunuh diri. Itu makanya bahkan kita sangat menyayangkan, ya, bapak-bapak semuanya, ketika kita mungkin dalam keadaan kesulitan, dalam seperti yang sekarang ini, ya, kita kembali kepada Allah, ya, bagaimanapun kita harus kembali kepada Allah. Kita menjalankan ibadah-ibadah yang telah diwajibkan dan juga disunahkan oleh Rasulullah SAW, dan juga banyak hal-hal dalil-dalil yang terkait tentang mengajak berzikir kepada Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ketika kita berzikir kepada Allah, hati kita akan tenang. Dan juga ada dalilnya, ya alladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya orang beriman, perbanyaklah zikir, ya. Karena ketika kita berbanyak zikir, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah diberikan Allah solusi atau jalan yang lain, atau bahkan dikatakan di dalam surah Tolak ayat 2 sampai 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan jalan keluar, ya, yang tidak terduga-duga, rezeki yang tidak terduga-duga. Rezeki ini kan luas, ya, maknanya, bisa materi maupun non materi. Jadi bapak-bapak semuanya, ada juga yang datang pada saya, ya, ada juga yang chat kepada saya, ini bagaimana saya di PHK Pak Ustaz, saya begini. Ada yang minta pendapat bagaimana agar supaya Allah berikan jalan keluar. Ya, seperti tadi bapak-bapak, kita juga terkadang lupa bahwasanya kita adalah diciptakan oleh Sang Maha Pemberi rezeki. Makanya tadi yang pada saat saya bacakan pada saat imam tadi, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Wa ma min dabbah, tidak ada makhluk, ya, wa ma min dabbah itu makhluk yang melata, makhluk yang semua makhluk yang hidup di atas muka bumi ini maupun di bawah, ya, illa 'alallahi rizquha, ya, tidak satupun melainkan mereka semuanya makhluk tersebut diberikan rezeki sama Allah. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha, yang sembunyi maupun yang tidak terlihat, yang terlihat maupun yang tersembunyi. Itu dalil tentang masalah bahwasanya Allah memberikan rezeki kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Nah, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah SWT, itulah tadi 3 konsep persaudaraan yang perlu kita pegang, yang perlu kita kembali kita diskusikan. Mungkin bapak-bapak lebih banyak mengetahui tentang hal-hal terkait tentang ukhuwah ini, dan juga praktek di lapangan juga. Saya juga mengetahui bahwasanya bapak-bapak sangat-sangat menguatkan ukhuwah Islamiyah, motonya dan insaniyah, bahkan juga sudah mempraktekkannya jauh-jauh hari, sehingga ikatan-ikatan emosional kita, ikatan persaudaraan kita terjalin dengan
dengan bahagia, dengan sukacita di saat sekarang kita bisa membangun masjid ini dan juga bergotong royong. Bergotong royong itu juga sebagai landasan sebagai warga yang mencintai tanah air. Nah, kalau kita tidak gotong royong, siapa lagi yang akan membersihkan pekarangan rumah kita, membersihkan sekitar rumah kita, ya, memperbaiki apa yang perlu diperbaiki di sekitar rumah kita dan masjid kita. Dan itu salah satu fondasi yang telah dicetuskan oleh para pendahulu kita, bahwasanya ukhuwah wataniyah, ya, ukhuwah persaudaraan setanah air kita harus kita kuatkan, sehingga apapun yang ada ideologi-ideologi yang membenturkan kita pada saat sekarang ini, ya, tidak mudah memecah belah kita. Ini bahkan banyak sekarang Islam satu sama lain dipecah, para ustadz yang lain ditabrakkan gitu. Di media sosial pun banyak seperti itu. Di media sosial ustadz yang ini, ya, mentakfir ustadz yang lain, itu nggak perlu kita lihat, tidak perlu kita tiru atau tidak perlu kita bahas terkait semacam itu. Tetapi yang perlu kita kuatkan adalah bagaimana kecintaan kita kepada Islam, kecintaan kepada negara, kecintaan kita kepada manusia bisa berjalan dengan baik dan benar, sehingga apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bisa kita jalankan dengan baik. Nah, itu mungkin ada beberapa hal yang kita sama-sama kita dengarkan, sama-sama kita bahas, dan juga saya pribadi meyakini banyak kekurangan dan banyak yang sangat saya tidak ketahui, dan bapak-bapak yang lebih mengetahui lebih banyak terkait tentang ukhuwah Islamiyah, wataniyah dan insaniyah. Dan juga saya ingin hal ini didiskusikan. Mungkin ada bapak-bapak yang ingin menambahkan, ya, diskusi kita pada kali ini. Dan saya juga tidak ingin adanya pertanyaan kepada saya ataupun hal yang ingin ditanyakan kepada saya yang mungkin bapak-bapak bisa menanyakan kepada bapak-bapak yang lain, karena mungkin bapak terlebih dahulu mempelajari terkait tentang masalah yang kita telah bahas pada pagi hari ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan bapak-bapak semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahpahaman atau kesalahan kata. Mudah-mudahan Allah mengampuni saya, memaafkan saya, dan juga apapun yang ada bermanfaat yang telah saya sampaikan itu bukanlah dari saya, itu hanya dari Allah SWT. Dan juga mudah-mudahan kita semuanya yang mungkin ada isi hati kita mempunyai rasa ketidaksukaan atau hal-hal yang lain, mudah-mudahan Allah hilangkan dan Allah tumbuhkan di dalam hati kita kecintaan kepada satu sama lain, seiman, kecintaan satu negara, kecintaan sesama manusia, sehingga kita bisa bergotong royong. Bahkan dikatakan di dalam surah Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong menolong kamu di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini landasan yang juga kita harus pahami agar supaya kita bisa menjalankan ibadah dengan penuh sukacita. Mungkin itu saja Bapak yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan di dalam dalam materi pada hari ini, dan juga saya juga pribadi mohon maaf sebelumnya saya sudah berusaha keras untuk bisa mendatangkan pemateri pada hari ini, tapi alhasil tidak dapat juga. Saya sudah hubungin Ustaz Anwar, Ustaz Kemal, katanya berbentuk juga temannya dengan jadwal yang lain, jadi darurat lah. Artinya darurat saya bisa di sini bukan berarti saya orang yang secara pemahaman yang baik atau secara keilmuan yang istilahnya harus bisa disampaikan. Saya juga masih belajar, makanya saya mohon maaf atas apabila ada banyak di sini kata-kata saya yang salah dan juga mungkin ada pemahaman yang salah. Allahumma fiq ila aqwali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Fauzi atas penyampaiannya tentang ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah ini kan persaudaraan, ya, kan teman-teman kita ya, saudaraku agama. Nah, seperti Ustaz Fauzi tadi jelaskan, ukhuwah Islamiyah itu tentunya persaudaraan yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sama Muslim. Kemudian ukhuwah wataniyah,
dengan dalam kita bernegara ya. Dan yang ketiga itu adalah ukhuwah insaniyah, artinya sesama manusia ya dan lainnya. Baik, mungkin ada bapak-bapak yang mau didiskusikan tentang ukhuwah ini, kami persilahkan. Ya mungkin ada beberapa menambahkan terkait tentang apa namanya landasan-landasan ideologi kita pada saat sekarang ini yang perlu masih banyak kita kurang tahu terkait masalah ideologi-ideologi yang sudah dirumuskan oleh pendahulu kita. Mungkin Pak Adi mungkin dahulu pernah apa namanya mendalami atau apa namanya belajar tentang Pancasila. Mungkin ada yang kurang pas dari saya, mungkin bisa Pak Adi membenarkan atau menambahkan terkait tentang Pancasila atau ahli itu namanya Pak. Ya, masalah yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi menarik sekali kajiannya. Jadi ada tiga tadi disampaikan, ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wataniyah, dan ukhuwah Insaniyah. Yang mau saya tanyakan adalah dari ketiga itu apakah ada prioritas? Maksudnya dalam kita mengamalkannya, misalnya satu contoh saya ambil misalnya kita cari nasihat untuk suatu masalah. Taruhlah yang lebih netral itu masalah kehidupan lah ya. Kalau agama kan pasti kita lebih condong ke yang ukhuwah Islamiyah ya jadinya. Nah, untuk menjadi untuk hal-hal yang sifatnya masih netral dan di luar ilmu agama, untuk masalah-masalah di luar agama, adakah prioritasnya? Kita misalnya menjadi orang untuk menasihati kita dahulukan dari sisi ukhuwah Islamiyahnya dulu, baru wataniyahnya dulu atau Islamiyahnya dulu. Ada prioritas atau tidak sebetulnya dalam Islam? Atau kita memang terbuka saja dan yang paling dekat sama kita ternyata yang lebih secara keilmuan bisa kita kira bisa ngasih nasihat ke kita dalam masalah yang kita hadapi, ternyata dari agama lain itu kan, dari orang yang beragama lain juga. Apakah ada prioritas kita? ya terima kasih atas pertanyaannya dari Bapak Salahuddin ya. Salahuddin apa salah? Ya, ini saya tampung dulu pertanyaan yang pertama. Jadi saya serahkan kepada bapak-bapak, mungkin ada yang bisa menjawab. Saya serahkan karena mungkin bisa jadi jawaban saya mungkin kurang tepat. Terlebih dahulu saya serahkan, mungkin ada bapak-bapak, mungkin Pak Soerman, Pak Sugiri atau Pak Lesmana, Pak Nurman atau Pak Budi yang mungkin bisa mendahului menjawab pertanyaan tersebut. Kalau saling tawadu susah juga. Ya. Ya mungkin Bapak bisa. Oh, ya. Tadi pertanyaannya sangat bagus ya Pak, terkait masalah tentang hal prioritas. Apakah bagaimana kita menyikapi ketika kita ingin menanyakan atau istilahnya minta saran terkait tentang keduniaan tentang hal-hal yang mungkin tentang kehidupan kita, bagaimana kita bisa atau apa namanya kita dahulukan apa dulu gitu ya. Ya kalau saya pribadi ya berpendapat ketika hal yang mungkin kita ingin tanyakan, kalau saya pribadi saya lihat orang yang memang spesifikasi di hal tersebut. Misalkan ya simpelnya ya, mungkin ketika ingin kita tanyakan tentang terkait kesehatan, ya memang terlebih baiknya kita menanyakan tentang orang yang telah banyak berkecimpung di dunia kesehatan. Dan memang ketika kita tanyakan hal tersebut, lebih baiknya memang orang yang bisa memberikan arahan atau bisa memberikan jawabannya dengan kolerasinya atau dengan berhubungan dengan agama Islam. Ya, karena memang bagaimanapun kita umat Islam, ya
sumber hukum kita sudah jelas, yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah, qiyas dan ijtihad. Ketika memang kita meminta saran atau minta wejangan arahan, apa yang kita inginkan, apa yang kita dapatkan, mudah-mudahan itu ada kaitannya dengan sumber yang kita telah baca atau sumber-sumber yang telah kita ketahui, bahwasanya Al-Quran, hadis, qiyas dan ijtihad. Nah, di sini kita juga pahami bahwasanya ketika kita menanyakan tentang hal yang berkaitan tentang kehidupan kita atau tentang duniawi, apakah itu di internal atau di eksternal, nah kita juga perlu menutupi, jangan sampai hal tersebut bisa berimbas atau membuat perpecahan. Kadang kita tidak sadar bahwasanya apa yang kita tanyakan nasihat menyeret kemana-mana, sehingga tidak bisa bahwasanya ketika kita menanyakan tersebut dan bisa mendapatkan jawaban tersebut, orang yang betul-betul bisa memberikan hal yang sejalan dengan sabda Rasulullah SAW, sesuai dengan Al-Quran dan apa yang telah dikatakan oleh pendahulu kita. Nah, terkait tentang misalnya contohnya ketika kita bertanya tentang hal masalah tajwid misalnya, nah kita juga tidak mungkin kita tanyakan tentang orang yang tidak berkecimpung di dunia Al-Quran, atau mungkin kita tanyakan ke orang yang ahli, misalnya ahli dalam pengelasan, gitu. Misalnya kita tanyakan ke Pak Cipto, nah itu yang mungkin kita tanyakan ke orang tersebut. Nah, tapi memang bagaimanapun kita sebagai orang yang diberikan Allah kecerdasan, ya, kita tanyakan orang-orang yang mungkin mumpuni, dan kita ambil beberapa referensi atau orang-orang yang mungkin bisa kita petik, tidak hanya satu orang, bahkan berbagai macam kalangan gitu. Jadi sehingga kita bisa ambil apa saja yang mungkin kita bisa petik, jadi kita saring terlebih dahulu, dan juga bisa kita tabayunkan apakah itu benar, apakah perkataan beliau kepada orang lain, bagaimana kita bisa mencari itu lebih dalam, dan juga kita mengkombinasikan hal yang kita inginkan jadi baik buat kita. Mungkin itu saja yang mungkin bisa jawab. Mungkin ada beberapa lain yang bisa menjelaskan lebih baik lagi. Sudah penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma ingin bahasanya mengklarifikasi atau yang jelas menghubungkan dengan sisi hidup dan kehidupan saat ini lah. Misalnya yang pertama tadi, Islamiyah ini diantara kita kalau dilandaskan kepada 6 poin tadi, ini hanya beberapa poin yang selalu kita terapkan dalam hidup dan kehidupan kita ini. Yang pertama, menjawab salam aja, bahkan mengucapkan salam aja kita sehari-hari belum melakukannya. Saya ingat dulu ketika saya kuliah di Bandung, itu saya masuk ke Salman, itu sangat ditekankan sekali salam ini. Jadi kalau kita sebutnya orang-orang Salman gitu, jadi mahasiswa yang aktif di Salman gitu, itu dimanapun dan kapanpun, di kelompok apapun gitu ya, itu namanya mengucapkan salam, dan salamnya tegas dan jelas sama mereka lakukan, sehingga kita waktu itu yang muslimnya merasa gimana gitu, kok gitu gitunya ya, kok gitu banget gitu ya, di tengah kerumunan mahasiswa yang lain gitu. Assalamualaikum, salam pejabat tangan ya.
Nah itu kita merasa aneh, padahal itu suatu kewajiban seluruh Ustaz bilang. Di kita ini kita belum pernah melakukan, mesti menjaga sekali ya. Saya ketemu bocor, kita dari mana gitu kan? Assalamualaikum gitu kan, jawab tangannya gitu kan. Itu yang pertama padahal. Langsung saya gitu. Ini kan bagaimana? Ini bagaimana ini hukumnya ini? Atau bagaimana dulu sebagai seorang Muslim nih? Kalau prinsip poin satu ini kan bisa melaksanakan dengan baik gitu. Jadi dalam hidup dan kehidupan ini kita sebagai Muslim menyimpang jauh sekali dengan ajaran-ajaran yang sudah ditekankan di Islam ya. Yang kedua, apalagi tadi meminta nasihat itu mungkin masih jarang, masih langka sekali gitu. Mungkin ya, Pak Adi tadi kita nasihat, gimana Pak angkanya nih kan? Itu gimana Islamnya nanti? Saya Ustaz gitu kan, gimana ini cara ajar yang baik misalnya kan, atau cara mengucapkan yang baik gitu. Yang ketiga, bersin bahkan di kehidupan kita ini bahkan ada yang hafal mana, ya kan? Terutama yang di bawah itu jarang gitu. Alhamdulillah jauh ini jarang yang tahu. Apa itu praktekannya? Ya kan? Yang keempat tadi kalau mengunjungi orang sakit gitu ya, itu mengunjungi orang sakit ya masih inilah, masih oke lah kalau kita ya, rata-rata masih inilah menyampaikan doa ketika orang sakit. Ya. Terus mengundi undangan masih oke lah, ya masih bisa kita laksanakan. Fardhu kifayah. Nah fardhu kifayah ini juga ada yang memang agak saya bilang saya mungkin ekstrem atau gimana gitu ya. Karena ketika nggak sama katakanlah mazhabnya atau alirannya lah gitu, itu nggak hadir gimana. Memang udah sudah ada yang wakili ya lepas sudah gitu ya. Tapi kalau niatnya belum itu nanti orang ada yang lain gitu kan yang ngurusin gitu. Kalau sampai mengatakan ke kuburnya gitu loh. Ini gimana kalau hukumnya nih? Kalau kita nggak melakukan buah Islamnya yang 6 poin ini. Kemudian mungkin kita harus membiasakan deh. Assalamualaikum. Salam. Jawab. Nah, yang berikutnya yang paling apa istilahnya viral lah ya kan, dalam kehidupan di Indonesia ini. Kalau orang mau mencalonkan jadi legislatif caleg gitu lah, atau bupati segala macam gitu. Ini kan sudah hal yang umum sekali, bahwasanya dia harus mengeluarkan uang gitu. Dan ketika dia mengeluarkan uang, dia juga berorientasi akan mendapatkan uang nantinya ketika sana uang dari jalan-jalan yang nggak legal lah gitu. Nah ini rata-rata kan umat Islam paling banyak gitu, mayoritas di kita kan. Ini gimana cara berpikir mereka ini seperti apa? Apakah mereka mengetahui nggak bahwasanya praktik-praktik seperti itu nggak benar gitu? Ini gimana nih? Saya nggak kebayang gitu ini. Dia bisa nanti gimana ini mereka ini jadi gubernur segala macam hal praktek tali politik ini ada lah, walaupun katakan saya nggak ini donatur saya yang berikan ini udah lazim di Indonesia itu. Jadi gimana menyikapinya dan bagaimana merubah persepsi atau konsep ini gitu. Itu banyaknya orang di Indonesia yang ini, jangankan yang mencalon legislatif atau kepala daerah gitu, pilkada. Tapi rakyatnya sendiri pun memang menginginkan itu gitu loh, ya kan? Satu suara sekian nih. Itu rakyatnya menginginkan itu gitu nih. Bagaimana hukumnya, bagaimana menyikapinya, bagaimana memperbaikinya nih? Karena
Islam begini nih gimana nanti di sana di Amerika gimana nanti ini? Terus apa lagi tadi? Waduh, sakit banyak ini, lupa saya tadi. Ya, paling nggak itu dulu lah, dua hal itu ya kan. Kalau insannya ini memang kita ketika sebentar, apa namanya, yang watonia ini, kita hidup di suatu daerah di mana kita lahir bersama di sini, NKRI lah kan. Ini cara bergaul kita pun agak repot ya. Misalnya kita dalam satu grup nih, grup apalah namanya, grup alumni atau grup keluarga, apa namanya, keluarga besar ke-7 lah gitu. Alumni lah yang paling sensitif itu alumni. Karena banyak orang katakanlah berlatar belakang ya intelektual lah gitu kan. Tapi ini sensitif ketika ada di sana beberapa agama, Islam, Nasrani dan seterusnya gitu. Kan kalau umat Islam itu biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu kan. Terus nggak ada salat paginya, nggak ada salat sejahteranya, orang menganggapnya langsung ini fanatik sekali nih gitu ya. Jadi apa namanya, teman-teman dari agama lain itu menganggapnya gimana gitu. Ketika ditanya bagaimana kabarnya, alhamdulillah, ini nggak ada di agama ini. Alhamdulillah, gitu. Terus salat pun nggak ada gitu kan. Tahu ketika ada yang meninggal, innalillahi, kan ada yang sedang sakit, sabarallah, sabakillah, itu udah ini kan, udah sedikit umum di kalangan umat. Nah ini dianggap agama lain itu sesuatu yang ini fanatik banget di orang ini. Jadi ketika bergaul itu kita paham kan, kita menginginkan uhuwah itu berjalan dengan baik gitu. Tapi dalam satu kelompok yang berlatar belakang sama aja kita itu nggak bisa jalan gitu. Nah, caranya bagaimana nih gitu. Karena ini sangat, saya merasakan sekali, ini sangat mengganggu sekali nih ketika kita ucapkan ini pasti, waduh ini fanatik banget nih, wah ini jangan dekat-dekat dia lah gitu kan. Sampai kepada berorganisasi sekalipun, kalau di situ ada agama yang berbeda-beda, ketika ada berorganisasi misalnya orang yang kemalangan, orang yang sakit, itu jadi akhirnya menjadi tolak ukur gitu. Wah, ketika yang sakit bukan muslim gitu, yang muslim nggak memberikan gitu. Sebaiknya itu juga non muslim gitu juga gitu kan. Nah ini yang repot ya kalau seperti gitu. Mungkin itu aja belum kebanyakan nih. Iya, saya terus bertanya Pak. Saya sampai lupa tadi. Lupa yang ini aja, apa namanya, uhuwah Islamiyah yang nabi itu, ya kan? Ini kita ucap itu nggak praktekkan ini. Kalau saya nggak dia assalamualaikum nggak jawab tangan ya kan. Nah, ya sebelumnya saya serahkan kepada Bapak, mungkin ada yang terlebih dahulu ingin menyampaikan atau menjawab apa yang sudah ditanyakan oleh Bapak Suherman. Saya persilakan. Ya, kembali tadi ke ukhuwah Islamiyah. Memang di dalam sebuah lingkungan, ya, satu lingkungan itu kan memang kebiasaan kita, kebiasaan orang Islam itu akan timbul dari satu lingkup yang terkecil, yaitu dari keluarga. Ini apa namanya? Tolong dikoreksi ya Pak. Bisa jadi saya juga salah. Jadi ketika memang di dalam satu lingkungan, satu organisasi terkecil ya, yaitu keluarga, memang terlebih dahulu di satu lingkungan kecil seperti kita biasakan kepada keluarga kita, kepada istri kita, kepada anak kita, dan bahkan mungkin ada saudara-saudara kita yang di dalam rumah tersebut, untuk selalu kita sampaikan. Nah, ketika masuk ke rumah atau kita bertemu dengan orang tua, anak ketemu ayah, anak ketemu ibu, dan juga orang tua yang ketemu anaknya, dan ketika sudah hal itu dibiasakan, akan terjadi sebuah apa namanya, ya otomatis lah, secara otomatis itu tidak perlu lagi kita ingatkan, karena itu sudah hal yang terbiasa kita lakukan ketika sudah
terjadi setiap hari. Nah, memang hal yang seperti ini memang dasar kewajiban ini memang banyak juga sering kita lupakan. Bahkan kadang ya lupalah ketika hal-hal yang sesimpel ini kita bersih, ya ketika ada yang mengucap alhamdulillah, mungkin ada yang lupa atau mungkin belum ingat ketika menjawabnya harus alhamdulillah, terus dijawab lagi alhamdulillah, ya, karena mungkin itu belum terbiasa di lingkungan itu, makanya kita ingatkan kembali, ya terus diingatkan sehingga ketika kita ketemu dengan sesama umat Islam, ya, tidak lagi hal semacam itu menjadi rancu. Nah, tadi yang saya dengar juga bagaimana sikap kita kepada orang atau kepada non muslim gitu kan, kepada orang yang berbeda agama ketika hal seperti itu mungkin dianggapnya terlalu fanatisme. Nah, memang bagaimanapun antara satu agama lain ya itu ya mungkin ada yang berpikiran seperti itu, ada yang mungkin mereka sudah karena memang seperti itu. Jadi tidak mungkin bagi saya sih tidak semuanya mereka beranggapan seperti itu. Mungkin memang ada saja memang ketika mereka beranggapan bahwasanya apa yang kita ungkapkan, apa yang kita baca dan mereka dengarkan itu semacam kekhawatiran gitu. Padahal sebenarnya itu adalah bentuk dari identitas kita sendiri gitu. Makanya mereka yang mungkin agama-agama lain yang sudah mungkin paham, mereka tidak perlu lagi atau mendengarkan, yang melihat tidak khawatir. Mungkin itu yang ketika mereka tahu, mereka baca, mungkin mereka belum paham gitu, atau mereka belum mengetahui tentang bahwasanya itu adalah hal yang memang biasa dilakukan oleh umat Islam, identitas umat Islam juga tidak hanya kepada orang sesama seagama, dan juga kepada non muslim juga gitu. Ketika kita mendengar kabar duka, baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ketika mendapatkan nikmat alhamdulillah, ketika mungkin kita sedang lupa atau berbuat dosa astagfirullah. Jadi mungkin ketika apapun yang seperti itu umat Islam. Jadi ya mungkin bapak-bapak ada mungkin sahabat karirnya atau koleganya atau siapapun mungkin dianggapnya seperti itu, hal yang semacam itu, kenapa kok fanatik banget segala macam, padahal memang itu udah hal yang biasa. Jadi kita anggap aja mungkin mereka belum tahu, dan mungkin mereka juga ya wajar gitu, karena mungkin tidak kesadarannya seperti itu, karena kita juga memang sudah biasa seperti itu gitu. Nah, terus apa yang tadi saya lupa. Ya memang kalau di dalam kondisi seperti sekarang ini ya, kita saat sekarang memang masih belajar tentang tatanan demokrasi yang telah beberapa tahun ini kita jalankan. Makanya perlu, kalau saya pribadi mungkin pada saat bertemu dengan orang-orang pakar hukum, perlu adanya tindak lanjut terkait hal seperti itu. Dan mungkin memang sudah ada lembaga-lembaga yang mungkin sudah menyoroti hal-hal semacam itu, tapi mereka tidak kuat gitu. Artinya tidak kuat ketika mungkin harus mereka tindak lanjuti, mereka tertahan dengan apa mungkin yang diinginkan atau hal yang mungkin mereka inginkan gitu kan, karena memang mereka juga perlu. Jadi mungkin ketegasan hukum yang di daerah kurang kuat. Makanya ketika saya lihat sebenarnya sudah berbagai macam lembaga ada yang sudah melakukan dan juga ada yang tahan gitu. Bahkan saya perhatikan di daerah Pamulang itu, saya lihat ini udah kampanye dulu apa enggak, atau bagi-bagi dulu apa enggak segala macam. Dan saya perhatikan ada berbagai macam orang. Nah, saya berpikir ini orang dari sana nih, dari sana. Dan betul ternyata ketika salah satu caleg itu kedapatan, ya orang tersebut langsung. Jadi sekitar masyarakat itu nggak tahu bahwasanya mereka ini yang datang ini, ya mereka kadang ngopi gitu kan, mereka kadang merokok, ada caleg-caleg itu secara diam-diam. Bahwasanya di situ ada pos-pos yang memang tersembunyi gitu bagi mereka agar supaya mengetahui ini mereka berbuat curang apa enggak. Memang pada saat itu ya tidak semuanya sih, hanya beberapa orang yang mungkin kedapatan dan
ditindaklanjuti. Dan memang saya kira memang ini perlu orang-orang yang di bidang hal semacam ini yang perlu menjawab lebih tepatnya, karena mungkin keterbatasan ilmu saya, dan paling tidak kita ya mengingatkan kembali hal-hal semacam seperti ini kepada saudara kita, bahwasanya itu hal-hal semacam itu tidak ada di dalam Islam, tidak diajarkan oleh Islam. Dan bahkan ya juga ketika kita mungkin ada dapat semacam ada yang mengatakan bahasanya bantuan lah, padahal maaf-maafnya mungkin itu sokokan apa segala macam, tadi ada yang mengatakan bantuan segala macam. Ini perlu kita sampaikan kepada pimpinan kita, apakah itu dari tingkat RT, RW, lurah, atau dari tingkat yang selanjutnya gitu, bahwasanya itu jangan sampai hal yang seperti itu menjadi yang keterbiasaan, jadi hal yang sudah rumah. Jadi mungkin bagi saya bisa diopar atau bisa dirubah kembali ketika mungkin ada orang yang mungkin mencalonkan dirinya sebagai legislatif di daerah ataupun di pusat. Mungkin pada saat dia mengikrar janjinya, ketika dia akan ini itu segala macam, ya memang susah sih kalau di daerah. Udah biasa memang Pak, saya juga di daerah saya kalau nggak istilahnya maaf kata dikasih jajan gitu kan, nggak nyoblos gitu. Memang itu udah memang watak yang perlu diperbaiki, karena memang ya tidak sepantasnya seorang walaupun notabene agama apapun ya tidak sepantasnya ketika hal semacam itu jadi pengambilan keputusan untuk mencoblos ya. Jadi ya bagi saya ketika hal semacam itu perlu ditindaklanjuti oleh pihak petugas-petugas yang berkaitan tentang masalah hukum, dan juga orang-orang yang berkaitan tentang kepemiluan yang atas itu yang lebih pahamnya yaitu orang-orang KPU, dan kita juga pahami bahwasanya masih banyak kekurangan di sana sini yang perlu harus kita perbaiki sebagai warga negara kita, sebagai warga negara yang baik. Kita juga terus harus memantau, walaupun kita hanya masyarakat sipil yang memang kita belum bisa menjelajah ke atas, tapi paling tidak di medsos itu bisa kita tag orangnya, misalnya gubernur, ada Instagram gubernur, ada, kita cek Pak ini mohon bisa ditindaklanjuti di sini begini, atau wali kota, atau yang mungkin sering kita japri atau RW atau lurah gitu kan, kita kasih tahu info-info yang mungkin harus kita kasih tahu, karena memang tidak luput dari kesalahan, itu yang namanya manusia. Kadang mereka juga tutup mata, dan itu harus bisa kita beritahu, sehingga nanti ketika kita sampaikan di media sosial orang banyak baca, tersampaikan sampai ke atas, mudah-mudahan bisa sampai ke tingkat pusat, dan tingkat pusat yang menindaklanjutinya itu banyak. Bahkan ada berbagai macam kejadian kriminal saya perhatikan, misalnya di daerah saya Tanjung Balai, Kisaran, itu oknum-oknum tersebut nggak berani, bahkan mereka mungkin saya lihat ya habis ditangkap keluar lagi, padahal banyak bandar apa segala macam itu yang sudah berlalu lalang, bahkan meresahkan warga. Jadi sehingga pada saat disampaikan ke pusat, langsung dari pusat ya Badan Intelijen Negara BIN atau yang lainnya, lembaga narkotik yang lainnya turun. Ini kriminal yang saya maksud ini tentang narkoba Pak ya. Jadi dari pusat langsung turun ditangkap ya. Jadi tingkat daerahnya itu nggak bisa apa-apa lagi. Makanya memang orang-orang pusat ini yang kita harapkan semoga kejadian-kejadian yang sangat kita tidak inginkan, yang merusak tatanan hukum, dan kejadian-kejadian kriminal yang lainnya yang merusak tatanan adat istiadat kita, kebiasaan kita menjadi tidak baik, agar supaya lebih baik lagi. Dan itu makanya kita terus menyoroti apa saja yang mungkin pemerintah lakukan yang tidak tepat pengambilan keputusannya kita langsung sampaikan, itu bisa di media sosial, bahkan di Twitter. Maka saya kadang perhatikan orang-orang pakar-pakar hukum itu banyak di Twitter. Jadi orang-orang selebritis itu kadang di Instagram, tapi orang-orang yang pakar-pakar hukum banyak sebenarnya sudah di Twitter. Itu bisa kita sampaikan misalnya ke Pak Mahfud MD, itu mereka mau menjawab gitu Pak. Saya pernah tuh berbagai misalnya saya tanyakan hal-hal semacam tentang hukum, itu mereka mau jawab gitu. Alhamdulillah gitu. Jadi kita juga bisa
tersinggung atau bisa menanyakan hal mungkin kita sampaikan, Pak ini harus di daerah ini semacam ini kita laporkan gitu secepatnya gitu. Jadi mungkin itu aja Pak yang bisa saya jawab. Mungkin lebih kurangnya mohon maaf, ada yang mungkin bisa menambahkan, saya silakan. Atau mungkin sudah kita cukupi saja materi kita pada hari ini. Saya serahkan kepada moderator. Bapak, ada yang ditanggapi Pak Lurah mungkin? Ada yang disisikan? Baik Bapak, kajian tadi tentang ukhuwah Islamnya, ukhuwah watoniyah dan ukhuwah Islamnya, semoga kita dapat merealisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin dimulai dengan salam dan mania ajak nanti kalau temukan salam. Tentunya saya ada ini sedikit tambahan ya, itu memang harus di rumah ya kita biasakan ya. Saya kadang-kadang makan, kadang-kadang tangan kanan dalam kan kotor nih, kadang-kadang tidak terasa tangan kiri, ibunya pasti kayak gitu emang perlu dibiasakan lah. Baik Bapak-Bapak, semoga kajian kita ini bermanfaat bagi kita dan semoga menjadikan nilai ibadah. Kita tutup kajian kita dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi astaghfiruka wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.